Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Kali ini kita masih membahas tentang bab 2, kecepatan dan debit, yaitu soal latihan yang ada di halaman 76. Yaitu soal asik berlatih. Terdiri dari 10 buah soal cerita yang menanyakan tentang atau kita mencari tentang debit. Soal yang pertama, sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Soal yang kedua, dalam waktu 5 menit sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapa debit keran air tersebut? Soal nomor 3 sampai dengan soal yang ke-10, sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah diisi air dari keran selama 30 menit, isi bak menjadi 170 liter. Berapa debit keran tersebut? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, dari soal cerita dari soal 1 sampai 10, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Ini soal bisa kita buat ketahui dari soal dulu. Ketahui dari soal volumenya. Volumenya adalah 20 liter. Setelah itu dalam waktu 10 menit, berarti waktunya adalah 10 menit. Yang ditanyakan adalah berapa liter per menit debit keran tersebut, berarti debitnya dalam liter per menit atau D. Jadi dari soal diketahui V-nya atau volumenya 20 liter, waktu atau T-nya 10 menit. Yang ditanyakan dari soal adalah debit dalam satuan liter per menit. Maka debit bisa kita cari. Debit sama dengan V per T. D sama dengan P per T. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 20, waktunya 10 menit. Jadi D sama dengan 20 liter per 10 menit. 20 bagi 10, 2. Jadi debit sama dengan 2 liter per menit. Jadi debitnya keran tersebut adalah 2 liter per menit. Di soal nomor 1 diketahui dari soal volumenya atau V sama dengan 20 liter. Atau T-nya sama dengan 10 menit. Ditanyakan adalah debit dalam satuan liter per menit. Jadi D sama dengan V per T. D sama dengan D-nya 20 liter, T-nya 10 menit. 20 liter per 10 menit. D sama dengan 2 liter per menit. Jadi debitnya keran tersebut adalah 2 liter per menit. Jadi untuk soal nomor 1, sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Yaitu 2 liter per menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, dalam waktu 5 menit sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 450 liter. Apakah debit keran air tersebut? Bisa kita buat yang diketahui dari soal. Volumenya adalah 250 liter. Atau V sama dengan 250 liter. Dalam waktu 5 menit. Berarti waktu atau T sama dengan 5 menit. Jadi yang ditanyakan adalah debit. Debit sama dengan satuannya adalah liter per menit. Debit atau D-nya berapa. Jadi
debit bisa kita cari D sama dengan V per D. D sama dengan V per D. V-nya 250 liter dan T-nya 5 menit. Jadi D sama dengan 250 liter per 5 menit. 250 bagi 5, 50 liter per menit. Jadi debitnya sama dengan 50 liter per menit. Jadi debit keran air tersebut adalah 50 liter per menit. Dari soal nomor 2 diketahui volume atau V sama dengan 250 liter, waktu atau T sama dengan 5 menit. Maka yang ditanyakan debit. Debit sama dengan titik liter per menit. Maka debit sama dengan V per T. D sama dengan 250 liter per 5 menit. D sama dengan 50 liter per menit. Jadi debitnya kan air tersebut adalah 50 liter per menit. Jadi dari soal nomor 2, dalam waktu 5 menit, sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Apakah debit keran air tersebut? Debitnya adalah 50 liter per menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit, bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Jadi, di soal nomor 3 bisa kita buat yang diketahui dari soal. Volumenya adalah 4 meter kubik. Jadi kita jadikan ke liter karena yang ditanyakan liter per menit. Jadi 4 meter, liter sama dengan desimeter. Meter ke desi turunnya 1, berarti kita kalikan 1000. 4 kali 1000, 4000 liter. Jadi volumenya 4 meter kubik sama dengan 4000 liter. Setelah itu yang kita ketahui dari soal adalah waktunya 50 menit atau T sama dengan 50 menit. Maka yang ditanyakan adalah debit dalam satuannya liter per menit. Maka debit sama dengan V per T atau D sama dengan V per T. Debitnya sama dengan volumenya 4000 dibagi 50. Jadi debit sama dengan 4000 liter bagi 50 menit. 4000 dibagi 50 sama dengan 80. Jadi debit sama dengan 80 liter per menit. Jadi debit apa yang gunakan Pak Maskan untuk mengisi kolom tersebut? Maaf, debit. Jadi debit pembuangan bak mandi tersebut adalah 80 liter per menit. Jadi dari soal nomor 3 ketahui volume atau V sama dengan 4 meter kubik sama dengan 4000 liter. Waktu atau T sama dengan 50 menit. Ditanyakan adalah debit dalam satuan liter per menit. Maka D sama dengan V per T. D sama dengan 4000 liter per atau dibagi 50 menit. 4000 dibagi 50, 80. Jadi D sama dengan 80 liter per menit. Jadi debit kan pembuangan bak mandi tersebut adalah 80 liter per menit. Jadi dari soal nomor 3, volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Debitnya adalah 80 liter per menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat.
Maskan mengisi kolam renang dengan volume 19.200 liter. Setelah diisi dengan pipa besar selama 64 menit. Kolam tersebut terisi penuh. Berapa liter per menit debit pipa yang digunakan Maskan untuk mengisi kolam tersebut? Maka kita buat dulu yang diketahui dari soal. Diketahui volumenya adalah 19.200 liter. Volume atau V sama dengan 19.200 liter. Dengan waktunya 64 menit. Waktu atau T sama dengan 64 menit. Maka yang ditanyakan adalah debit. Debit sama dengan titik liter per menit. Maka debit bisa kita cari D sama dengan V per T. D sama dengan V per T. V-nya adalah 19.200 liter dan waktunya adalah 64 menit. Jadi D sama dengan 19.200 liter dibagi 64 menit. Jadi D sama dengan 300 liter per menit. 19.200 dibagi 64, 300. Jadi 300 debitnya sama dengan 300 liter per menit. Jadi debit pipa yang digunakan Maskan untuk mengisi kolam tersebut adalah 300 liter per menit. Dari soal nomor 4 diketahui volume atau V sama dengan 19.200 liter, waktu atau T sama dengan 64 menit. Maka yang ditanyakan debit atau D sama dengan titik-titik liter per menit. Jadi D sama dengan V per T. D sama dengan 19.200 liter per 64 menit. Jadi D sama dengan 300 liter per menit. Jadi debit pipa yang digunakan Pak Maskan untuk mengisi kolam tersebut adalah 300 liter per menit. Jadi dari soal nomor 4, Pak Maskan mengisi kolam renang dengan volume 19.200 liter. Setelah diisi dengan pipa besar selama 64 menit, kolam tersebut terisi penuh. Berapa liter per menit debit pipa yang digunakan Pak Maskan untuk mengisi kolam tersebut? Jawabannya adalah 300 liter per menit. Kita lanjut pembahasan soal yang kelima. Soal yang kelima. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Atau volumenya ini adalah 80 desimeter kubik atau 80 liter. Bak tersebut diisi dengan air dan selama 120 detik. Berapa liter per menit debit dan tersebut? Maka bisa kita buat yang diketahui dari soal. Volumenya adalah 80 desimeter kubik sama dengan 80 liter. Dengan waktu adalah 120 detik sama dengan 2 menit. 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit. Maka yang ditanyakan adalah debit dalam satuan liter per menit. Maka bisa kita cari debit sama dengan atau D sama dengan V per T. D sama dengan V per T. Debitnya sama dengan volumenya 80 liter. 80 liter bagi 2 menit. 80 liter bagi 2 menit. D sama dengan 40 liter per menit. Jadi debit tersebut adalah 40 liter per menit. Jadi dari soal nomor 5 diketahui volume atau V sama dengan 80 liter, waktu atau T sama dengan 120 detik, sama dengan 2 menit. Maka yang ditanyakan adalah debit dalam satuan titik-titik liter per menit. Maka D sama dengan V per T. D sama dengan 80 liter bagi 2 menit. D sama dengan 40 liter per menit. Jadi debit keran tersebut adalah 40 liter per menit. Jadi dari soal nomor 5, sebuah bak mandi
memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Jawabannya adalah 40 liter per menit. Lanjutkan untuk pembahasan soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Sebuah tandon air awalnya berisi 200 liter. Setelah dialirkan selama 20 menit, air tandon berkurang menjadi 120 liter. Berapa debit aliran tandon tersebut? Buat yang diketahui dari soal, volumenya awalnya adalah 200 liter. Itu berkurang menjadi 120 liter. Berarti kita cari volumenya, tinggal kita kurangi saja. 200 dikurang 120 sama dengan 80 liter. Jadi volumenya yang berkurang, yang kita gunakan adalah 80 liter dalam waktu 20 menit. Jadi volumenya awalnya 200 liter, kemudian selama 20 menit air itu berkurang menjadi 120 liter. Berarti sisanya 120 liter. Berarti kita kurangi saja. 400 dikurang 120 sama dengan 80 liter dalam waktu 20 menit. Maka debit yang ditanyakan adalah debit dalam satuan titik-titik liter per menit. Di V sama dengan D sama dengan V per T. D-nya adalah 80 liter dan T-nya adalah 20 menit. Jadi D sama dengan 80 liter bagi 20 menit. 80 bagi 20, 4. Jadi debit sama dengan 4 liter per menit. Jadi debit aliran tandon tersebut adalah 4 liter per menit. Jadi dari soal nomor 6 diketahui volume atau V-nya sama dengan 200 dikurang 120 sama dengan 80 liter dalam waktu atau T sama dengan 20 menit. Yang ditanyakan adalah debit dalam satuan liter per menit. Maka D sama dengan V per T. D sama dengan 80 liter per 20 menit. 80 dibagi 20, 4 liter per menit. Jadi debit aliran tandon tersebut adalah 4 liter per menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal selanjutnya, yaitu pembahasan soal yang ke-7. Sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik? Debit infus tersebut berarti rubah dulu volumenya dari liter menjadi cc. Cc sama artinya dengan centimeter kubik. Centimeter berarti 0,6 liter. Jadi volumenya 0,6 liter, kita rubah dari liter desimeter rubah ke sentimeter. Liter sama dengan desimeter. Cc sama dengan sentimeter. Berarti liter ke sentimeter turun 1, berarti kita kalikan 1000. 0,6 dikali 1000 sama dengan 600 cc. Jadi volume sama dengan 0,6 liter sama dengan 600 cc atau centimeter kubik. Dan waktunya adalah 40 menit sama dengan 2400 detik. Menit ke detik 1 menit 60 detik, berarti 40 kali 60 2400 detik. Maka yang ditanyakan adalah debit dalam satuan cc per detik. Maka debit bisa kita cari D sama dengan P per T. P-nya adalah 600 dan T-nya adalah 2400. Jadi D sama dengan 600 cc per 2400 detik. D sama dengan 0,25 cc per detik.
Jadi debit infus tersebut adalah 0,25 cc per detik. Jadi dari soal nomor 7 diketahui volume atau V sama dengan 0,6 liter sama dengan 600 cc. Waktu atau T sama dengan 40 menit sama dengan 2400 detik. Yang ditanyakan adalah debit atau D dalam satuan cc per detik. Maka D sama dengan V per T. D sama dengan 600 cc bagi 2400 detik. D sama dengan 0,25 cc per detik. Jadi debit infus tersebut adalah 0,25 cc per detik. Jadi di soal nomor 7 sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Jawabannya adalah 0,25 cc per detik. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Soal yang ke-8, sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen-jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drum kosong. Waktu perpindahan selang dari jerigen satu ke jerigen lain diabaikan. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Maka kita buat dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah volumenya adalah 200 liter atau V. Volume atau V sama dengan 200 liter. Dan waktunya adalah 500 detik atau T sama dengan 500 detik. Yang ditanyakan adalah debit dalam satuan liter per detik. Maka debit bisa kita cari D sama dengan V per T. D sama dengan V per T. V-nya adalah 200 liter bagi 500 detik. 200 liter dibagi 500 detik. Maka D sama dengan 0,4 liter per detik. Jadi debit selang tersebut adalah 0,4 liter per detik. Jadi dari soal nomor 8 diketahui volume atau V sama dengan 200 liter, waktu atau T sama dengan 500 detik. Ditanya debit dalam debit atau D dalam satuan liter per detik. Maka D sama dengan V per T. D sama dengan 200 liter dibagi 500 detik. D sama dengan 0,4 liter per detik. Jadi debit selang tersebut adalah 0,4 liter per detik. Jadi untuk soal nomor 8, sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen-jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drum kosong. Waktu perpindahan selang dari jerigen satu ke jerigen yang lain diabaikan. Berapa liter debit selang tersebut? Jawabannya adalah 0,4 liter per detik. Lanjut untuk pembahasan dua soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-9 dan ke-10. Mudah-mudahan dari pembahasan soal 1 sampai 8 adik-adik sudah bisa memahami dan mencari debit pada soal cerita. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-9. Sebuah tandon air berisi 250 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter detik debit selang tersebut? Berarti awalnya volumenya adalah 250, bersisa 10 liter. Berarti yang digunakan adalah volumenya adalah 250 dikurang 10 sama dengan 240 liter. Jadi volume air yang digunakan oleh Pak Jamil adalah 240 liter. Dalam waktu
20 menit. Kita jadikan ke detik karena pertanyaannya adalah liter per detik, maka 20 menit sama dengan 1200 detik. 20 dikali 60, 1200 detik. Lalu yang ditanyakan adalah debit dalam satuan liter per detik. Maka bisa kita jawab D sama dengan P per T. Debit sama dengan volume bagi waktu. Volumenya adalah 240 liter bagi 1200 detik. D sama dengan 0,2 liter per detik. Jadi debit selang tersebut adalah 0,2 liter per detik. Jadi di soal nomor 9, ketahui volume atau V-nya adalah 250 kurang 10, sisa akhirnya. Itu 250 dikurang 10 sama dengan 240 liter. Nah, waktu atau T sama dengan 20 menit sama dengan 1200 detik. Maka yang ditanyakan adalah debit. Debit sama dengan satuannya adalah liter per detik. Maka debit bisa kita cari V per T. V sama dengan 240 dibagi 1200. 240 dibagi 1200, 0,2 liter per detik. Jadi debit selang tersebut adalah 0,2 liter per detik. Jadi dari soal nomor 9, sebuah tandon air berisi 250 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter detik debit selang tersebut? Yaitu 0,2 liter per detik. Lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal ke-10. Sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah diisi air dari keran selama 30 menit, isi bak mandi menjadi 170 liter. Berapa debit keran tersebut? Berarti debit keran bisa kita cari dulu. Yang diketahuinya adalah volume. Berarti volumenya adalah 170 dikurang 80 sama dengan 90 liter. Berarti volume yang masuk adalah 90 liter dalam waktu 30 menit. Maka yang ditanyakan adalah debit dalam satuan titik-titik liter per menit. Maka bisa kita cari debit sama dengan V per T. D sama dengan P per T. Volumenya adalah 90 liter dibagi 30 menit. 90 dibagi 30 liter per menit. 90 bagi 30 sama dengan 3. D sama dengan 3 liter per menit. Maka debit tersebut adalah 3 liter per menit. Jadi dari soal nomor 10, ketahui volume atau V-nya sama dengan 170 dikurang 80 sama dengan 90 liter dalam waktu atau T sama dengan 30 menit. Maka yang ditanyakan adalah debit dalam satuan liter per menit. Maka D sama dengan V per T. D sama dengan 90 liter dibagi 30 menit. D sama dengan 3 liter per menit. Jadi debit keran tersebut adalah 3 liter per menit. Jadi dari soal nomor 10, sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah isi air dari keran selama 30 menit, isi bak mandi jadi 170 liter. Berapa debit keran tersebut? Debitnya adalah 3 liter per menit. Oke, setelah pembahasan dari soal 1 sampai 10, itu soal asik berlatih di halaman 76 pada asik senang belajar matematika. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya, sehingga adik-adik bertambah semangat dan terus berprestasi
berprestasi di sekolah tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus memberikan manfaat dan supaya channel kita ini terus berkembang dan bisa membantu teman-teman adik-adik yang lain juga tentunya. Terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa diajak juga teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.